Perkenalkan, nama saya Yudi Yustiran. Jabatan di sini saya sebagai perekayasa madya. Kebetulan pada kesempatan ini saya membidangi untuk kerekayasaan di bidang ikan-ikan spesifik lokal. Untuk ikan-ikan lokal ini ada beberapa komoditas seperti ikan botia, ikan baung, gabus, nilem, kapiat, kemudian betok, tambakan, jelawat. Mungkin itu yang sudah establis kita kembangkan di BBAT Pengikilan Jambi ini. Sekilas mungkin akan saya jelaskan ya bagaimana kita budidaya ikan baung, di mana itu ada beberapa tahapan untuk proses budidaya ikan baung. Yang pertama adalah yang sekarang kita lakukan adalah proses seleksi induk dan pematangan. Itu yang kita lakukan sekarang, di mana kita melihat atau memseleksi pertumbuhan dari induk jantan dan betina ikan baung itu paling enggak kita sudah ambil 50% yang memiliki pertumbuhan yang baik. Itu yang pertama, kita harus diperoleh seleksi calon induk dan induknya. Kemudian yang apabila sudah kita peroleh induk yang terseleksi, calon induk yang terseleksi, tahapan yang selanjutnya adalah kita lakukan pematangan. Nah, untuk pematangan ini sebaiknya antara jantan dan betina itu dipisah. Nah, untuk wadah pematangan itu bisa di kolam tanah ataupun di karamba jaring apung. Tapi sebaiknya itu di karamba jaring apung. Kenapa? Karena untuk di kolam tanah itu proses seleksinya membutuhkan waktu yang cukup lama, karena kalau kita jaring ikan baung termasuk ikan dasar, jadi agak susah. Setelah pematangan kemudian seleksi, baru selanjutnya kita lakukan pemberokan. Setelah kita lakukan diperoleh induk-induk yang terseleksi yang matang gonad, baik itu jantan dan betina, baru kita tahapan selanjutnya adalah pemberokan. Itu ditaruh di tempat atau wadah yang sudah kita siapkan. Itu sebaiknya untuk satu ekor itu satu induk, satu wadah satu induk. Karena kalau dalam satu wadah itu dimasukkan 2 atau 3 induk, itu dikhawatirkan dalam semalam itu induknya bisa berkelahi, berantem, saling gigit, sehingga induk yang akan kita pijahkan itu rusak. Itu yang mengakibatkan stres. Nah, sebaiknya pada masa pemberokan itu dipisah per ekor induknya. Nah, 1 hari selama pemberokan setelah seleksi, baru kita lanjutkan ke tahap penyuntikan. Untuk penyuntikan, induk baung itu betina itu disuntik dengan menggunakan hormon ovulasi. Itu biasa kita gunakan Opaprim atau Opaspek dengan dosis 0,7 mg per kilo. Itu yang dosis kita gunakan. Itu dilakukan 2 kali penyuntikan. Itu yang penyuntikan pertama, dengan penyuntikan kedua itu intervalnya 6 jam. Nah, setelah 6 sampai 10 jam dari penyuntikan kedua, itu biasanya induk baung ovulasi. Ovulasi dengan dinamakan apabila kita urut induk betina itu telur akan keluar, maka itu udah ovulasi. Nah, dari situ sebaiknya kita siapkan induk jantan. Nah, untuk induk jantan penyuntikan itu diberikan 0,25 mg per kilo. Waktu penyuntikan induk jantan itu berbarengan dengan penyuntikan kedua induk betina. Jadi pada saat ovulasi betina, induk jantan itu sama, udah 6 jam juga dari penyuntikan, kemudian kita bedah. Nah, karena baung ini termasuk ikan agak susah untuk mengeluarkan sperma di urut, itu kita biasanya dilakukan pembedahan. Jadi ada korban gitu. Untuk 1 ekor jantan itu bisa 2 atau 3 ekor betina indukannya untuk membuahi. Setelah kita bedah, kita cincang, kita gerus sampai spermanya itu hancur, baru kita kasih dengan cairan fisiologis itu, atau bisa bilang infus ya, NaCl 0,9%, itu supaya spermanya lebih tahan. Nah, kemudian setelah sperma kita udah kita ambil, kita hancurkan, kemudian kita stripping betinanya. Nah, habis stripping betina sudah keluar, barulah kita
dicampurkan, itulah diaduk dengan merata, baru diberikan air mineral untuk proses pembuahan. Biasanya untuk proses pembuahan itu paling enggak jumlahnya minimal 50 kali jumlah larutan air fisiologis tersebut supaya spermanya bisa aktif, karena kurang dari itu spermanya kurang aktif. Setelah pembuahan baru kita lakukan penempelan telur di substrat. Karena sifat telur ikan baung itu menempel, jadi kita taruh di media substratnya bisa berbentuk hapa, ijuk, atau tray. Kita bisa lakukan adalah tray supaya nempel. Udah nempel, kita ratakan di bak penetasan. Itu setelah 24 sampai 30 jam telur baung itu akan menetas. Setelah 2 hari dari menetas, itu induk larva ikan baung itu sudah mulai kuning telurnya udah mulai habis, baru kita lakukan proses penetasan artemia. Karena pakan awal untuk larva ikan baung itu artemia. Itu diberikan pada hari ke-3 setelah menetas. Nah, jadi hari kedua kita buat kultur artemia, kemudian hari ketiganya kita berikan artemia yang sudah menetas. Itu diberikan pakan artemia selama kurang lebih 5-6 hari. Nah, setelah 5-6 hari kita berikan artemia dengan dosis sesuai dengan kebutuhannya dari libitum sampai kenyang. Kemudian itu intervalnya 4-5 kali sehari, itu lebih sering. Kemudian setelah 5 hari kita berikan pakan artemia, yang selanjutnya hari ke-6 itu kita berikan pakan cacing sutra. Biasanya 5 hari pertama cacing sutranya itu kita cincang. Karena kalau kita berikan utuh itu tidak sesuai dengan bukaan mulutnya. Bisa juga diberikan tapi nantinya tidak merata. Tapi sebaiknya kita cincang, haluskan. Kemudian baru kita kasihkan ke ikan itu. Porsinya tiap hari pasti berubah sesuai dengan kebutuhannya, pasti akan meningkat. Itu pemberian pakan yang dicincang itu selama 5 hari. Kemudian 6 hari setelah cacing juga, itu diberikan cacing utuh. Itu 5 hari kemudian. Jadi totalnya 10 hari itu cacing, 5 hari yang dicincang dan 5 hari kemudian yang tidak dicincang utuh. Nah, setelah itu barulah kita siapkan kolam pendederan. Itu kolam pendederan untuk ditebarkan di kolam itu dari pengolahan, pemupukan sampai diharapkan pakan alaminya bisa tumbuh. Itu lama pendederan itu kurang lebih 2-3 bulan. Itu biasanya selama pendederan tersebut kita berikan pakan berupa pakan tambahan selain dari pakan alami yang tumbuh. Itu pakan tambahan berupa pelet. Itu pelet bentuk crumble kemudian atau juga berupa butiran itu yang apung. Tergantung kita bagaimana membiasakan ikan itu makan dari pertamanya. Itu selama pendederan kurang lebih 3 bulan, itu kurang lebih ukuran ikan baung 3-4 in. Nah, setelah ukuran 3-4 in baru kita angkat, kita panen untuk dilanjutkan ke pembesaran selanjutnya. Karena nanti dari pendederan pertama itu pasti ukurannya tidak akan seragam, disitulah kita lakukan penyortiran. Lakukan penyortiran sesuai dengan ukurannya yang seragam, kemudian kita baru dibesarkan di kolam pembesaran. Untuk selama pembesaran itu pakan yang diberikan itu berupa pakan tambahan, yaitu pelet. Nah, tapi sebagian juga untuk petani itu pakan yang diberikan ada sekali-kali diberikan pakan tucah. Karena kalau untuk pakan tucah full itu pasti tidak akan masuk dengan biaya produksinya karena sangat tinggi. Nah, tapi dengan mengandalkan pakan buatan ini diharapkan biaya produksinya bisa menekan lebih rendah. Itu selama pembesaran. Untuk ukuran baung tebar 3-4 in itu makan waktu sampai dengan ukuran setengah kilo itu sampai 10 bulan sampai 12 bulan. Itu cukup lama untuk pembesaran karena dari kategorinya juga ikan itu termasuk ikan yang agak lambat karena maksimal dari ukuran bobotnya juga ikan baung paling 2-3 kilo paling besar.
Rata-rata yang biasa konsumsi gitu 300 sampai 500 gram. Sedangkan untuk mencapai untuk 500 gram itu dibutuhkan 10 sampai 12 bulan. Itu baru kita panen dan kita pasarkan di pasar atau diambil ada yang biasa tengkulak atau penampung. Mungkin itu sekilas dari budidaya dari pembenihan sampai dengan pembesaran ikan baung. Untuk kendala ikan baung sendiri, ini kita yang di BBAT ini untuk tahap ini kita udah lama tidak produksi ya. Jadi selama 2 tahun ke belakang itu hanya sebatas memenuhi pesanan aja, tapi untuk skala massalnya dengan rutinitas itu masih terbatas. Jadi sekarang yang kita hadapi, induk yang kita pakai ini masih calon induk. Jadi induk yang kita pijahkan ini baru telur pertama. Jadi fekunditasnya masih rendah itu, tapi dengan adanya pematangan atau karena ya kebetulan saya sebagai perekayasa di sini ini ada salah satu kegiatan di mana salah satunya adalah pematangan induk ikan baung itu dengan perlakuan di kolam dan di kolam bundar. Jadi diharapkan nantinya untuk ke depan induk ikan baung itu bisa matang atau bisa dipajahkan kapan saja tidak melihat musim. Itu salah satu kendala pertama yang di BBAT. Kemudian yang kedua itu yang kita temui di masyarakat itu baung hanya karena seperti tadi diceritakan bahwa ikan baung di Jambi ini sebagian besar itu diperoleh dari alam. Kemudian untuk produksi benihnya untuk petani itu masih sangat sedikit, itu masih didatangkan dari luar. Itulah salah satu tantangan kita untuk mengembangkan ikan baung sehingga bisa diterapkan, dikembangkan di masyarakat. Paling tidak itu untuk memenuhi kebutuhan petani di wilayah Jambi. Tapi alangkah baiknya juga untuk kebutuhan atau membina petani dari daerah khususnya wilayah Sumatera, umumnya di wilayah Sumatera. Nah, kemudian yang ketiga dari pertumbuhan baung memang tergolong lambat. Nah, salah satunya untuk sekarang itu satu tantangan juga bagi kita sebagai perekayasa, bagaimana supaya ikan baung ini pembesarannya dari 10 bulan atau dari 1 tahun itu bisa seperti ikan-ikan yang lain, itu hanya bisa memakan waktu 7 atau paling lama 8 bulan. Itu salah satunya. Kemudian FCR, untuk FCR itu sendiri karena dari pertumbuhan lambat itu FCR-nya masih tergolong tinggi. Itu salah satu kendala-kendala yang dihadapi untuk pembesaran atau budidaya ikan baung. Jadi ini juga tantangan untuk bagi pakan, bagaimana membuat formulasi pakan supaya dengan kos yang rendah tapi memiliki FCR yang lebih baik untuk pertumbuhan ikan baung pada fase pembesaran. Untuk target tahun ini, makanya untuk tahun ini kita fokus di produksi dan pematangan induk ikan baung. Jadi dengan target tahun ini kita diharapkan itu diperoleh induk yang sudah terseleksi itu sebanyak 300 pasang. Itu untuk tahun depan. Di samping itu juga kita harus menyiapkan calon-calon induk yang pengganti induk selanjutnya. Dimana kalau tahun ini kita sudah memperoleh induk yang sudah matang, jadi tahun depan itu kita sudah produksi massal. Sedangkan dari fekunditas untuk ikan baung, per kilo ikan baung itu bisa sampai 50 sampai 60 ribu butir per kilonya. Nah, kalau kita dikalkulasikan dengan induk yang kita peroleh sekarang itu sebanyak 300 pasang dengan bobot 1.500 gram, itu mungkin kita bisa kalkulkan banyak. Insya Allah mungkin apabila tidak ada kendala, target tahun depan untuk produksi massal ikan baung bisa diperoleh lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk ikan baung itu sendiri itu merupakan ikan yang sini sangat banyak sekali peminatnya. Itu masyarakat sangat antusias karena merupakan ini ikan khas Sumatera juga. Untuk pasar ini ikan baung termasuk
memiliki harga yang cukup tinggi, itu kisaran di pasar 50 sampai 60 ribu. Jadi minat akan ikan baung itu sangat tinggi. Kemudian baik itu dari tekstur daging ataupun dari rasanya itu ikan baung sangat diminati. Kemudian untuk jenis olahannya juga banyak, seperti olahan ikan pade, tempoyak dan lain sebagainya untuk Sumatera. Kemudian untuk pengembangan ini sudah kita mulai kembangkan di BBAT Jambi itu dari tahun 2000. Sekian mungkin sekilas tentang informasi budidaya ikan baung yang kita kembangkan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi.